Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan refleksi khotbah minggu, bersama-sama kita akan kembali merenungkan satu tema, Engkau yang kudus dari Allah. Kita bersama-sama akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, label atau sebutan diberikan kepada seseorang biasanya memiliki berbagai tujuan, ada yang positif, ada yang negatif. Tuhan Yesus sendiri juga memiliki beberapa sebutan. Di dalam catatan Alkitab ada kurang lebih 200 sebutan atau gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Beberapa di antaranya adalah Gembala yang baik, Pokok anggur yang benar, Raja damai, Terang dunia yang kudus dari Allah, Kepala gereja. Sebutan yang diberikan kepada Tuhan Yesus tentu saja sesuai dengan karakternya dan apa yang telah dilakukannya selama berada di dunia. Di dalam teks ini diinformasikan bahwa Yesus sedang mengajar di rumah ibadah di Kapernaum. Ketika Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, di dalam ayat yang ke-32, dia mengejutkan banyak orang. Mereka dikatakan takjub akan pengajarannya, karena pesannya penuh dengan wibawa dan setiap kata yang diucapkannya sangat berbobot. Di tengah Yesus sedang berkhotbah, tiba-tiba dikejutkan dengan suara seorang laki-laki yang berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, engkau yang kudus dari Allah." Muncul pertanyaan di dalam diri kita mungkin. Mengapa setan itu berkata demikian? Berkata, "Engkau yang kudus dari Allah." Pengakuan ini tentu saja dimaksudkan untuk mengarah pada satu kesimpulan yang berlawanan, bahwa Yesus itu bukan yang kudus dari Allah. Setan mungkin ingin membuat pengakuan ini dengan satu tujuan, supaya orang-orang percaya bahwa Yesus mengenal setan dan Yesus itu melakukan mujizat dengan bantuannya. Setan mungkin beranggapan bahwa dia bisa membuat orang-orang berbalik melawan Yesus jika dia langsung menyatakan siapa Yesus sebenarnya dengan menyebut Yesus adalah yang kudus dari Allah. Atau ada pendapat yang mengatakan ada anggapan bahwa kalau kita mengenal dan menyebutkan nama seseorang, artinya kita mempunyai kuasa atas orang itu. Jadi setan itu sebetulnya mau menakut-nakuti Yesus dan dengan demikian dia bermaksud meluputkan diri dari kekuasaan Yesus dengan mengatakan, "Aku tahu siapa engkau ini, yang kudus dari Allah." Pengakuan setan ini adalah dengan menyebut Yesus adalah yang kudus dari Allah adalah pengakuan yang untuk mengaburkan satu kebenaran bahwa Yesus benar-benar yang kudus dari Allah. Setan terus berupaya untuk mengalihkan pengajaran Yesus. Di tengah situasi di mana orang sedang berupaya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran Yesus, tiba-tiba muncul seorang yang berteriak,
Tentu itu sangat mengganggu, tetapi kita melihat bahwa situasi itu dapat dikendalikan oleh Yesus. Yesus sendiri dikatakan tidak melakukan percakapan apapun dengan setan ataupun dia berdebat. Yang Yesus lakukan adalah kemudian dia memerintahkan setan untuk diam dan keluar dari laki-laki itu. Dan keluarlah setan dari laki-laki itu. Yesus mengajar dengan satu otoritas. Yesus memiliki kuasa dan otoritas atas setan. Sebagai satu refleksi bagi kita semua, bagaimana sikap hati kita terhadap Yesus? Apakah kita hanya sebagai seorang pengagum? Kita takjub akan semua karya Dia? Kita sebagai follower, sebagai pengikut? Atau kita sebagai murid? Murid yang mau belajar, yang mau diajar, murid yang mau taat, murid yang mau terus dibentuk dan mau terus diproses. Kita hanya percaya ataukah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya di bawah otoritas Yesus yang adalah Tuhan. Dia adalah yang kudus dari Allah. Mari tempatkan Yesus sebagai pusat di dalam hidup setiap kita. Karena Dia adalah yang kudus dari Allah. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita hari ini, percayakan sepenuhnya ke dalam otoritas Dia. Dia yang memegang kuasa atas hidup setiap kita. Dia yang sudah menebus hidup saudara dan saya. Berikan hati kita hanya kepada Dia, karena Dialah yang kudus dari Allah.